Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato tahun 2022, yang saya hormati segenap panitia Lomba Pidato tahun 2022, dan yang saya banggakan segenap Gatot Kaca dan para Sri Kandi pejuang pelestari bahasa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbangsa tetapi tak suka berbahasa. Berbangsa tetapi mencaci bahasa. Maka apakah dia masih dikatakan dan diberikan hak untuk memberikan kesejahteraan di Indonesia ini? Tentunya tidak. Menjadi bagian dari salah satu Bhinneka Tunggal Ika merupakan tanggung jawab untuk saya dan kita semua dalam tangguh dan memberikan kolaborasi bersama untuk menciptakan suasana dan mempertahankan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Indahnya sebuah toleransi tercipta dari sikap kita menjaga kebudayaan kita sendiri. Salah satu budaya yang patut kita jaga adalah bahasa daerah. Sebagai negara dengan berbagai bahasa daerah dan menduduki kedua di dunia sebagai negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu mencapai 718 bahasa, menjadikan Indonesia memperoleh ujian dari persoalan tersebut. Ujian tersebut adalah munculnya ancaman kepunahan kepada bahasa daerah sendiri. Tentunya akan ada sebab, maka akan ada juga akibat. Faktor sebab pencetus munculnya ancaman tersebut, salah satunya menurut Tondo tahun 2009 adalah globalisasi. Adanya globalisasi memberikan dampak positif dan juga dampak negatif apabila tidak digunakan dengan tepat. Maka hadirin yang berbahagia, akan saya sampaikan fakta yang mencengangkan. Mature ingkang sae lan ngagem bahasa daerah, berbicara menggunakan bahasa yang baik dan bahasa daerah bagi generasi muda di Indonesia di era globalisasi ini sangatlah minim. Bahkan lebih mencengangkan lagi, mereka tidak paham arti bahasa daerah mereka sendiri. Maka perlu diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusinya adalah dengan memberikan nguri-nguri bahasa daerah dengan memanfaatkan media sosial berbasis learning society. Itulah judul pidato saya sebagai solusi dari persoalan tersebut. Melihat persoalan di atas, sungguh miris, marah, dan sedih. Bagaimana tidak? Selayaknya kita bersama-sama membentuk media sosial untuk kepentingan berbahasa, untuk kepentingan menciptakan suasana bahasa daerah yang baik. Tetapi penggunaan teknologi dalam tanda kutip media sosial ini malah digunakan untuk berbagai penggunaan yang tidak mendukung bahasa daerah. Maka hal inilah yang saya sampaikan adalah menggabungkan media sosial dengan learning society. Lalu apa itu learning society? Learning society adalah menciptakan lingkungan yang tumbuh untuk proses pembelajaran atau lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Sehingga bagaimanalah
bagaimana cara untuk menggabungkan antara media sosial dan learning sosial itu sendiri? Menggabungkan keduanya adalah dengan cara kita menciptakan media sosial kita untuk kepentingan bersama. Dan berikut ini cara-cara yang akan saya sampaikan. 1. Gunakanlah akun kita untuk memberikan edukasi bahasa daerah. 2. Buatlah konten bersama orang-orang yang lebih memahami bahasa daerah jika memungkinkan. Yang ketiga, janganlah takut untuk menyampaikan bahasa daerah kita. Yang keempat, buatlah game-game yang beredukasi untuk mengajak orang lain sehingga mereka terhibur dalam menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan adanya solusi tersebut akan menciptakan Indonesia yang terbebas dari ancaman kepunahan bahasa. Pemuda harusnya bergerak dan berani manakala bahasa daerahnya tercekik. Pemuda harus berani bertanggung jawab manakala bahasa daerahnya terancam. Bangkitlah para pemuda untuk berjuang melawan penindas para pencegah dari bahasa atau ancaman bahasa daerah. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat lidah salah melangkah dan tutur yang terlanjur, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kupat siram santen sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Kupat siram santan semua kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.